mesti berharap, saudara. Ya, kita akan kuat bersama dengan Tuhan, kita akan kuat. Puji Tuhan, makin lama makin kuat tema kita pagi ini. Mari kita buka Mazmur 84 ayat pertama mulai. Satu pasal kita baca. Mazmur 8, pemimpin biduan menurut lagu Giting, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran-Mu. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah bangka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doa. Pasanglah telinga, ya Allah yang Selah. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada. Puji Tuhan. Luar biasa ya firman Tuhan kepada Bani Asaf. Dan saya percaya ini menjadi perenungan kita ya, bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Setiap kita, setiap anak Tuhan, setiap saya dan saudara, kita tentu tidak lepas dari masalah. Kita tidak lepas dari menghadapi berbagai macam pergumulan hidup ya. Apakah dia anak muda, remaja, orang tua, berkeluarga apa belum berkeluarga, semua, bahkan semua mengalami pergumulan ini ya. Tetapi persoalannya, kita sebagai anak Tuhan, di sini yang harus membedakan orang yang bukan anak Tuhan dengan saya dan saudara sebagai anak Tuhan. Di dalam menghadapi setiap persoalan, di dalam menghadapi setiap pergumulan, kita harus menjadi kuat ya. Jangan jadi lemah. Pujian Thomas tadi pujian yang membangkitkan semangat, pujian yang tidak terpaku dengan masalah, mau Tuhan tolong atau tidak ya, dia tetap maju, dia tetap kuat ya. Itu yang luar biasa. Saya yakin pujian Thomas tadi juga menjadi kesaksian pengalaman pribadi dengan Tuhan tentunya. Jadi dia mengalami itu ya. Walaupun tidak ada tempat untuk berharap ya. Kadang-kadang kita melihat Tuhan itu kok jauh. Kadang-kadang kita dalam menghadapi masalah kita merasa kok Tuhan itu tidak ada. Tetapi ini yang tadi saya katakan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus tetap kuat. Jangan jadi lemah, jangan putus asa, jangan berdiam diri, jangan berpangku tangan, jangan mundur, jangan ngambek. Ya.
Alkitab berkata, perbedaan jerami dan kayu dengan emas dan perak. Ya. Ketika Alkitab catat di Korintus, ketika itu dibakar, kalau jerami dan kayu itu musnah, hangus, habis. Tetapi emas dan perak ketika dibakar justru memurnikan, justru menjadi murni. Nah, Tuhan menghendaki hidup kita, Tuhan menghendaki kita untuk semakin lama dalam mengiring Tuhan. Semakin lama kita berjalan, makin kita menjadi kuat. Dan memandang setiap masalah sebagai sarana yang dipakai Tuhan untuk membentuk saya dan saudara dan memurnikan kita. Sarana. Jadi saya tangkap kesaksian Thomas. Masalah itu dia katakan bahwa bagaikan proses Tuhan itu bagaikan sarana. Kalau sarana itu kayak kita kalau kemana-mana kan naik motor, naik mobil. Motor itu sarana, mobil itu sarana ya, untuk kita naiki, untuk kita pergi ke tujuan kita ya. Kalau nggak punya motor atau mobil, jalan kaki, waduh, lama. Jadi kita butuh sarana. Kalau kita yang dagang makanan nggak punya motor, bagaimana itu Ibu Brenda? Nggak bisa jalan pasti. Perlu sarana, perlu motor, ya kan? Nah, saya mau katakan, masalah atau persoalan itu adalah sarana. Kalau sarana, kita naik, setelah tiba, kita turun. Ya, nggak mungkin kan sampai rumah motor terus kita bawa ke dalam, terus bawa ke kamar. Gitu. Harus turun dari sarana itu, karena sudah membawa kita ke tempat tujuan kita. Begitupun kita dalam Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Masalah jadikan itu sarana. Untuk apa? Untuk membawa kita naik tingkat. Untuk membawa iman kita berpindah dari tempat sebelumnya ke tempat yang lebih baik. Dari tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Dari level 1 naik level 2, level 3, level 4. Kadang-kadang masalah itu berat, makanya saya mau bawa saudara supaya melihat masalah itu adalah sarana transportasi. Kalau bicara transportasi, banyak transportasi umum. Transportasi umum itu macam-macam. Ya. Ojek ada, apalagi mikrolet di Bandung sini dia kenal angkot, ya kan? Ada kereta api, bus. Semua. Kalau sarana saya katakan kita hanya naik, hanya sebentar. Ya mungkin kalau jauh satu malam kalau naik kereta api, Bandung Jakarta atau Bandung Surabaya semalam. Ya. Tapi intinya berhenti satu saat. Ada waktu untuk kita turun. Tidak selamanya kita ada di sarana itu. Tidak selamanya kita menghadapi pergumulan itu. Tidak selamanya kita menghadapi persoalan itu. Satu saat persoalan itu akan selesai. Cuman bagaimana kita menghadapi persoalan itu, bagaimana kita ada di transportasi itu. Kalau di Jakarta banyak transportasi umum yang saya sudah beberapa tahun saya di Jakarta sudah naik transportasi umum yang namanya sepeda, ojek sepeda. Sekarang kali sudah ada ojek sepeda. Kalau dulu ojek sepeda kalau kita naik susah banget. Kayaknya di Jawa itu ada ya sepeda ontel. Naik
penumpangnya agak sulit naiknya. Ya. Kemudian Mikrolet, Metro Mini, apalagi Kopaja, bus tingkat, bus. Dulu ada di Jakarta ada bus apa namanya, yang panjang itu, bus gandeng. Bukan hanya truk gandeng, tapi dulu ada bus gandeng. Panjang banget. Saya dulu zamannya bis tingkat, saya sudah pernah naik bis tingkat. Sampai kan waktu saya masih di Manado, saya pingin, orang cerita, bis tingkat, bagaimana bis tingkat di Manado, kan nggak ada bis tingkat ya. Gimana caranya ya, lihat, wah sudah di Jakarta naik bis tingkat. Saudara ya, sampai ada cerita gitu bis tingkat, saudara ya. Ada orang dari Manado lah, dari kampung, datang ke Jakarta, sampai Jakarta dia naik bis tingkat. Wah, naik. Ketika dia naik, temannya langsung cepat-cepat naik ke tingkat atas. Saking senangnya gitu, sampai di atas dia kaget. Dia kaget, dia turun cepat-cepat. Temannya yang di bawah bilang, kenapa kamu kok kayak ketakutan? Kenapa kamu turun? Aduh, saya nggak mau di atas. Saya nggak mau lihat. Kenapa? Ternyata di atas nggak ada sopirnya. Lah mana ada bis tingkat di atas ada sopirnya? Ya, cuma satu sopirnya ya. Sarana yang kita naik dan harus kita turun. Saya ingat ya, kalau saya bicara sarana ini, saya ingat sarana yang lainnya itu bajai sudah. Bajai di Jakarta yang warna orange itu sampai ada filmnya, Bajai Bajuri, sampai dibuat film tentang bajai gitu ya. Kalau dikenalkan bajai itu warna orange gitu ya. Tapi yang saya perhatikan, bajai orange itu adalah buatan India ternyata. Bajai itu tahun 1951. Dan sudah beberapa tahap itu melalui gubernur DKI, bajai orange itu diganti dengan bajai biru, ya, dibuang ke laut. Tapi saya lihat sampai tahun-tahun 2 tahun ke belakang ini mungkin masih ada bajai orange itu di Jakarta, ya. Walaupun sudah diganti dengan bajai biru yang gas itu ya. Tapi kalau kita katakan, kalau kita mengenal bajai, saudara, yang saya perhatikan, bajai, saya juga pernah naik ya, dan saya melihat, dulu waktu saya di Jakarta, saya lihat bajai oranye itu paling senang banget ibu-ibu nih yang naik. Karena bajai oranye itu masuk ke gang-gang di Jakarta. Gang sempit dia bisa muter balik di gang sempit itu. Tapi yang saya perhatikan, kok orang senang naik bajai. Padahal naik bajai itu banyak nggak enaknya. Benar nggak saudara? Saudara tahu kalau naik bajai apa konsep pemikiran saudara ketika saya bilang bajai orange? Berisik. Bajai itu berisik. Waduh, kita kalau ngobrol itu mesti teriak-teriak. Makanya kalau yang pacaran jangan naik bajai. Nanti kalau ngomong sayangnya teriak sayang gitu ya. Selain berisik, bajai orange itu bau, asap knalpotnya itu masuk ke dalam, iya kan? Nah, yang saya mau katakan saudara, naik bajai orange itu nggak mungkin penumpangnya mesti komplain ke tukang bajai, bang, kecilin dong suara bajainya, bang, mandi nggak sih? Bau bang, nggak mungkin kan? Supir bajai di depan, penumpangnya di belakang kan? Ciri khas supir bajai kan pakai handuk, udah hitam, kumal, bau, keringetan, ya kan? Pastilah baunya sampai ke penumpang. Kemudian asapnya masuk, wah nggak mungkin kan kita bilang pakai AC dong. Ya kalau pakai AC jangan naik bajai. Yang saya mau cerita mengenai bajai oranye, kenapa saya ambil bajai oranye? Itulah keadaan di bajai, di transportasi, tidak nyaman. Nggak nyaman. Nah, kita menghadapi masalah mungkin seperti berada di bajai, bukan di taksi yang pakai AC, bukan di Grab mungkin ya, atau yang sekarang sudah pakai AC ya. Tapi kalau naik bajai nggak nyaman, saudara.
Saya mau ambil contoh bahwa kehidupan kita ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi tekanan, ketika menghadapi persoalan, seperti ada di dalam bajai. Apakah saudara mau turun? Sedangkan transportasi bajai adalah transportasi yang saudara harus naiki, yang saudara harus tumpangi untuk membawa kita ke tujuan kita. Kalau kita turun, kita protes, tidak sampai kita di tujuan. Atau kalaupun sampai, ongkosnya akan lebih mahal karena saudara naik taksi. Makanya saya mau katakan bahwa ketika saudara ada dalam pergumulan, ingat saudara ada di sarana transportasi umum. Yang perlu kita lakukan ketika kita menghadapi masalah, nikmati saja. Benar nggak saudara? Coba lihat orang yang naik bajai bisa ngobrol, senyum-senyum, ketawa-ketawa, ketawa-ketawa gitu ya. Kenapa? Dia tidak melihat baunya, dia tidak melihat asapnya, dia tidak melihat berisiknya. Tapi yang dia lihat adalah menikmati perjalanan sampai tiba di tujuan. Jadi saya mau katakan, masalah yang saudara hadapi, mari kita nikmati setiap masalah itu. Berarti masalah hati ini ya. Kalau kita mau menikmati masalah, saudara akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Karena masalah adalah sarana yang akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Ya, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan, saudara ya. Orang yang berjalan makin lama makin kuat. Pertama, berdiam di hadirat Tuhan. Coba lihat ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji nama Tuhan. Ya. Jadi yang pertama, kalau saudara ingin kuat dalam menghadapi pergumulan hidup, saudara selalu berdiam di hadirat Tuhan. Ya. Saudara harus punya kerinduan yang besar untuk selalu bertemu dengan Tuhan. Lewat doa pribadimu, lewat doa keluargamu, lewat doa berjemaah, lewat doa bareng. Karena ketika kita duduk di kaki Tuhan, ketika kita berdiam di kaki Tuhan, di situ letak kekuatan kita. Ya. Masalah membuat kita tidak kuat. Ya. Umumnya orang berjalan makin lama itu tidak mungkin makin kuat. Pasti makin lama dia makin loyo, makin lama dia makin capek, makin lama dia makin tidak kuat. Tetapi kalau engkau sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, engkau akan mengalami pengalaman bahwa dalam mengiring Tuhan, engkau makin lama makin kuat. Kenapa? Karena engkau selalu punya kerinduan untuk diam di dalam Tuhan. Walau seribu sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini menandakan di rumah Tuhan, di hadirat Tuhan, ya, sesuatu yang kita akan dapatkan itu luar biasa. Kekuatan yang kita akan dapatkan itu sangat besar. Jadi mari jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Sesibuk-sibuknya saudara, luangkan waktu untuk duduk di hati Tuhan. Lagi kita sedang ada di pandemi COVID-19 ini, maka duduk. Ya, Tuhan izinkan kita mengalami pengalaman ini untuk apa? Untuk kita lebih banyak lagi dekat dengan Tuhan, lebih banyak lagi mencari Tuhan, lebih banyak lagi duduk di kaki Tuhan. Kenapa? Karena di situlah kita mampu bertahan. Lewat Tuhan, lewat kita mohon datang kepada Tuhan, kita akan mengalami kekuatan yang luar biasa. Yang
yang memenangkan, yang berhasil mengendalikan Zion. Jadi yang kedua adalah melatih kekuatan. Alkitab catat, orang yang berbahagia adalah orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Kalau saudara ada di posisi di dalam Tuhan, saudara mengalami kekuatan yang luar biasa. Hari-hari ini perjalanan kita membutuhkan ketahanan, membutuhkan kekuatan yang ekstra. Untuk melawan COVID-19 membutuhkan tubuh yang kuat, fit, daya tahan tubuh harus kuat. Makanya orang minum vitamin, minum ramuan-ramuan. Untuk apa? Supaya imun tubuhnya kuat. Betul. Tapi kekuatan yang luar biasa yang dari dalam kita dapatkan di dalam Yesus. Di dalam Tuhan. Bapak Naik berkata, yang berhasrat mengadakan Zion. Kalau mendengar orang yang sudah meninggal, pergi Zion. Sekarang kebayang kita kalau menengok ibu mertua yang di San Diego, kita mesti cari waktu, dan waktu yang kita sudah tetapkan itu kita nantikan waktu itu. Jadi keinginan untuk Zion, keinginan untuk menengok, gitu kan, orang yang kita kasih waktu sudah dikubur, yang memiliki keinginan, hasrat. Kita akan mengalami kekuatan, punya kekuatan, saudara. Kita yang rindu ketemu dengan Tuhan, kita berhasrat ketemu Tuhan, kita akan dapat kekuatan yang double. Kita akan dapat kekuatan yang lebih ketika hasrat itu memuncak. Orang yang udah jatuh cinta, aduh, mau ketemu pacarnya, udah hasratnya luar biasa, menggebu-gebu. Ya kan? Ya, seperti itu. Kita akan dapat kekuatan. Dan saya mau katakan, kekuatan bukanlah mujizat. Ya, sekali lagi, kekuatan bukanlah mujizat. Tetapi kekuatan adalah hasil sebuah latihan. Kekuatan adalah hasil sebuah latihan. Ya, olahragawan, ya, binaragawan, untuk dia memiliki otot yang jadi, dia harus latihan. Orang yang mau staminanya kuat, dia harus latihan, olahraga setiap hari, melatih tubuhnya untuk kuat. Dengan apa latihan itu? Macam-macam. Kalau pemain bola dia harus lari, dia harus banyak latihannya. Kalau binaragawan dia harus fitness, dia harus konsumsi makanan-makanan yang bergizi, berprotein tinggi, supaya jadi, supaya kuat dia. Latihan. Pemain bola yang terkenal, dia bukan main langsung jadi terkenal. Main mungkin 2 kali 45 menit, tetapi dia latihan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ya. Sekolah sepak bola SSB itu nggak langsung main. Latihan dulu cara goceknya, sebelum itu dikasih dulu pembinaan, cara-caranya, seperti itu. Terus latih pagi sore, latihan. Untuk apa? Dapat kekuatan di situ. Nah, saya mau katakan kepada saudara, masalah, persoalan, pergumulan yang kita hadapi itu adalah latihan bagi kita. Untuk apa? Untuk iman kita kuat. Jadi jangan menolak masalah yang terjadi di hidup. Jangan menolak kesulitan yang sedang kau hadapi. Jangan berhenti berharap ketika engkau menghadapi tantangan. Jangan patah semangat. Saudara harus bangkit. Ya.
Saudara harus kembali bangkit. Masih ada hari esok, masih ada Tuhan yang akan menolong kita, yang akan menyertai kita. Setiap kita yang rela dilatih oleh Tuhan melalui berbagai macam tantangan hidup, pasti kita akan semakin lama semakin baik. 2 Timotius 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Saya salah nih, 2 Timotius. Yang saya mau cari adalah jadilah kuat. 1 Timotius mungkin. Hah? Salah catat saya. Timotius 2 ayat 1. Terima kasih kembali ya. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat. Jadi intinya saudara, di mana kita akan alami kekuatan? Bagaimana caranya ketika masalah itu datang? Karena persoalan itu adalah latihan yang Tuhan beri bagi kita. Tetap bertahan, tetap semangat, tetap bangkit saudara. Jangan menyerah, jangan berhenti, tetap berharap kepada Tuhan, tetap maju di dalam Tuhan. Hadapi setiap masalah di dunia kerja saudara. Kalau kita pengen dapat untung besar, bisnis yang untungnya gede, resikonya gede. Mau untung gede, resiko gede. Untung kecil, resiko kecil. Kalau saudara merasa masalahmu berat, masalahmu besar, percayalah berkatmu akan besar, lebih besar dari masalah yang sedang. Jadi jangan berhenti, maju. Katakan kepada jiwa, bangkit, maju. Ya. Walaupun tidak ada apa tadi lagunya tadi itu masalah. Ya, walaupun ku tak dapat melihat semua rencana Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walaupun tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk. Ini luar biasa. Jadilah seperti ujian. Ya. Seperti ada tokoh Alkitab berkata, ketika dia menghadapi masalah, kalaupun Tuhan tidak tolong kami, saya dan keluarga saya tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi masalah itu bukan masalah. Jadikan masalah itu bukan masalah. Masalah adalah sarana, masalah adalah intro dari sebuah lagu kebenaran. Tadi Thomas nyanyi kan ada intro dulu. Intro dulu baru main. Masalah itu adalah intro dari sebuah lagu kebenaran. Ya. Mungkin ada yang berkata, kenapa kok intronya lama banget Pak Pendeta? Tuhan kok lama banget intronya? Mungkin itu bukan intro. Mungkin itu lagu instrumental.
yang terjadi di hidup, percayalah Tuhan izinkan itu karena Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Tetap kuat di dalam Tuhan, berjalan makin lama. Ya, karena kekuatan kita ada di dalam Tuhan. 2 poin yang saya ya, Tuhan kiranya memberkati kita. Beberapa saat kita sembah Dia, rasakan Dia hadir di tengah kita pagi ini. Rasakan Dia sedang menjamah hatimu. Dia sedang ada di dekatmu. Dia sedang berbicara dengan lembut di telingamu. Dengarkan suara Tuhan. Rasakan Dia sedang berbicara kepadamu. Jangan takut. Kuatkan imanmu. Ada Yesus bersama dengan engkau. Yesuslah kekuatanmu. Yesuslah penolongmu. Mungkin engkau capek menjalani hari-harimu. Mungkin engkau lelah menghadapi setiap pergumulan hidupmu. Engkau bosan dengan keadaan yang sedang terjadi di pribadi dan keluargamu. Mungkin engkau berkata, sampai berapa lama masalah ini? Sampai berapa lama pertolongan Tuhan akan kami lihat? Tapi percayalah hari ini, saat ini, pagi ini, Dia menjamah engkau. Dia mau menolong engkau. Dia mau memulihkan engkau. Dia mau membangkitkan semangatmu. Engkau kuat di dalam Tuhan. Engkau makin lama makin kuat. Engkau menikmati kekuatan kuasa Tuhan. Mungkin engkau merasa tertutup jalan masalahmu. Mungkin engkau merasa keadaan yang begitu mendekat. Tapi percayalah hari ini, pagi ini Dia akan buka jalan usaha. Dia berkati rumah tanggamu. Dia menolong masalah pribadimu. Dan Dia beri jalan keluar. Dan Dia akan membuat engkau naik level, naik tingkat. Imanmu iman yang lebih luar biasa. Kau lihat setiap kami yang ada pagi ini Tuhan, baik kami yang ada di sini, sidang jemaat Tuhan diberi pelangi kasih yang ada di rumah masing-masing. Engkau melihat setiap pribadi mereka. Dari tempat ini hamba-Mu berdoa, hamba-Mu katakan dengan iman dalam nama Yesus Kristus, pertolongan Tuhan nyata atasmu. Engkau yang ingin didoakan, angkat tangan kananmu. Baik engkau yang di rumah, di sini, percayalah ketika engkau angkat tangan, Tuhan turun tangan menjamah engkau. Tuhan turun tangan memulihkan engkau. Tuhan turun tangan memberkati engkau. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka butuh pertolongan-Mu Tuhan. Mereka butuh kekuatan dari Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan. Terjadilah mujizat. Terjadilah pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan-Mu. Yakinlah ketika Engkau turunkan tangan, engkau sudah ditolong Tuhan. Sudah dijamah Tuhan. Sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau sekarang dan selamanya. Dalam nama Yesus kami sudah terima firman. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap program saudara. Terima kasih juga buat kehadiran Bapak Ibu Saudara semua yang sudah melakukan pelayanan. Terima kasih jemaat Gibri Pelangi Kasih yang sudah mengikuti ibadah live stream ini di rumah masing-masing, dan seberapa saudara yang juga sudah mengikuti ibadah ini. Saya melihat ada dari Sukabumi, Cianjur,
dari Manado, dari mana lagi nih, dari Bekasi, dari Jakarta, Kelapa Gading, dari Medan ya. Tuhan kiranya memberkati semua saudara. Percayalah janji Tuhan terus jadi bagian hidup kita. Puji Tuhan. Pengumuman hari Rabu kita Jemaat Gibri Pelangi Kasih tetap mengadakan ibadah live streaming jam 18.30 dan hari Minggu kita kembali beribadah jam 8.30 masih dalam ibadah live streaming. Saudara, kita berdoa karena kita yakin bersama tidak lama lagi ya kita akan segera kembali ke gereja kita masing-masing untuk dapat beribadah bersama seperti dulu lagi ya. Oke, terus berdoa saudara supaya kita segera bertemu muka dengan muka ya. Tidak hanya bertemu lewat video call, lewat siaran langsung ya, tapi kita bisa ketemu muka dengan muka ya. Sebelum kita ketemu muka dengan muka di sorga tentunya ya. Di dunia dulu, di gereja kita dulu ya. Oke. Tuhan kiranya memberkati. Saya sebagai gembala mengucapkan selamat ulang tahun Yohanes Telang Banua, 39 tahun sudah, anak dari Ibu Natola yang ulang tahun. Tuhan kiranya memberkati. Saudara, seberapapun yang mengikuti siaran ini yang ulang tahun, selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun ya. Itu bahasa Spanyol. Ya, Tuhan kiranya memberkati kita semua ya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah ini saudara. Kita nyanyi. Masih ada mujizat di dalam Yesus. Kami percaya mujizat itu nyata atas kami. Bukan besok, tetapi sekarang. Bukan besok, tetapi saat ini dalam nama Yesus. Kami lihat mujizat. Kami lihat pertolongan Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran Tuhan yang sudah menjamah kami, yang sudah memberkati kami, yang sudah memulihkan kami. Baik kami yang ada di Cibayar ini Tuhan, baik orang tua kami, Bapak Setiawan, biarlah kekuatan Tuhan terus dia dapatkan dan dia alami, menjalani hari-harinya Tuhan. Dia boleh melihat karya Tuhan yang luar biasa. Kakak kami Mas Iwan Banding juga Tuhan tolong. Tuhan juga berkati dengan kekuatan hikmat Tuhan. Berkati apa yang sedang mereka gumuli, berkati apa yang sedang mereka alami. Anak-anak yang di Labuan Bajo, Herma sekeluarga juga diberkati Tuhan. Thomas yang bersama kami juga diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan menolong dia. Juga ada Yeye Erna juga Tuhan berkati. Berkati keluarga ini dengan berkat yang luar biasa. Anak mereka diam di Bali. Tuhan juga menolong dia, memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami semua di sini Tuhan diberkati Tuhan. Seberapa yang ada Tuhan, dan semua keluarga yang ada di Cibayar ini Tuhan diberkati Tuhan. Semua keluarga-keluarga kami dimanapun berada, kami doakan mereka juga, mereka diberkati Tuhan. Apakah itu orang tua kami, kakak adik kami, saudara-saudara kami, biarlah Engkau menolong mereka, baik yang ada di Bandung, yang ada di Manado, yang ada di Tobelo, yang ada di Jakarta, yang ada di Bekasi, yang ada di Medan, yang ada di Sukabumi, di Cianjur, dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, biarlah semua keluarga kami bebas dari virus corona dalam nama Yesus. Yang terjadi, bahkan kami berdoa buat orang-orang yang terkena dampak virus corona. Kami berdoa Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih, kami doakan bangsa kami supaya juga dapat melewati tantangan dan masalah ini Tuhan. Kami akan bebas dari virus corona dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Inilah doa kami. Kami mengucap syukur. Kami berdoa buat Yohanes Telang Banua, anak dari Ibu Natola yang berulang tahun. Tuhan berkati dia dengan berkat-Mu, kekuatan kesehatan hikmat Tuhan nyata. Seluruh jemaat GBD Pelangi Kasih, biarlah berkat Tuhan juga terus jadi bagian mereka. Kekuatan kesehatan Tuhan mereka, kemenangan demi kemenangan mereka. Usaha mata pencarian mereka Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan. Anak-anak Tuhan yang sudah memberikan
persembahan hari ini, baik langsung maupun yang transfer ke rekening bendahara gereja, bahkan yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Hamba berdoa mereka lakukan itu karena mengerti kebenaran firman, bukan tinggal langit surga. Curahkan berkat atas segala usaha mata pencarian mereka. Terima kasih Bapa. Besok hari semua aktivitas umatmu, pekerjaan, usaha mereka, baik usaha di rumah, usaha pergi ke kantor, atau beraktivitas di luar, ialah Engkau sertai, jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, jauhkan dari celaka mara bahaya, tibakan di tempat-tempat tujuan dengan selamat sejahtera dari Tuhan. Dan buat berhasil semua yang dikerjakan oleh tangan-tangan anak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, berkati kami dengan berkat-berkat yang luar biasa. Kami segera mengakhiri ibadah ini pagi ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat tangan saudara. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, persekutuan, penghiburan dari Allah Roh Kudus tinggal beserta dengan kita semua mulai pagi ini, besok hari, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, sampai jumpa lagi.